Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikita Cahyani akan menyelesaikan tugas UTS Logika Matematika. Soal pertama, tentukan nilai kebenaran proposisi berikut. Bagian A, 2 tambah 3 sama dengan 6 atau akar kuadrat 196 sama dengan 13. Kita jawab. 2 tambah 3 sama dengan 6. Ini salah. Karena 2 tambah 3 sama dengan 5. Akar kuadrat dari 196 sama dengan 13. Pernyataan ini juga salah karena akar kuadrat dari 196 sama dengan 14. Karena ini pakai pernyataan atau itu kebenarannya bernilai benar jika salah satu atau keduanya itu benar. Karena di sini keduanya salah, maka pernyataan kebenarannya keseluruhan kebenarannya pernyataan keseluruhan saja keseluruhannya itu ini pernyataannya kan salah, maka pernyataan keseluruhannya itu salah karena dia akan bernilai benar jika salah satu atau keduanya itu benar. Karena ini salah semua, maka pernyataan keseluruhan itu salah. Terus bagian B, jika 7 bukan bilangan prima, maka 7 bilangan ganjil. Premis 1 7 bukan bilangan prima. Ini salah karena 7 itu bilangan prima. Terus premis 2 7 bilangan ganjil. Ini benar karena 7 bilangan ganjil. Dalam implikasi jika premis 1 bernilai salah, pernyataannya salah, terus premis 2 benar, maka nilai kebenarannya itu benar. Maka kebenarannya itu bernilai benar. Terus kita lanjut bagian C. 2 tambah 5 tidak sama dengan 7 jika dan hanya jika 7 bilangan genap. 2 tambah 5 tidak sama dengan 7. Ini salah karena 2 tambah 5 itu 7. Terus jika dan hanya jika 7 bilangan genap. 7 bilangan genap. Ini salah karena 7 bilangan ganjil. Dalam implikasi jika dan hanya jika dia bernilai benar jika kedua pernyataan itu nilainya sama. Di sini kedua pernyataan nilainya sama. Yang satu salah, yang kedua salah. Jadi pernyataan keseluruhannya itu benar. Jadi pernyataan keseluruhannya benar. Terus soal nomor 2, tuliskan negasi setiap proposisi majemuk berikut ini dalam bentuk kalimat yang sederhana. Negasi itu kebalikan dari dia tidak tampan dan tidak mempunyai kedudukan. Kebalikannya dia tampan dan mempunyai kedudukan. Bagian B, kebalikan dari jika terjadi devaluasi maka banyak timbul pengangguran. Kebalikannya tidak terjadi devaluasi dan tidak banyak
timbul pengangguran. Terus kebalikan dari negasi dari rambutnya pirang jika dan hanya jika matanya biru. Negasinya rambutnya pirang jika dan hanya jika matanya tidak biru. Matanya tidak biru. Atau bisa juga rambutnya tidak pirang jika dan hanya jika matanya biru. Oke. Tabel dulu. Tabel di sini ya. Tabel. Buat tabel. Set. Ini salba tabel ini. Tadi dulu kita tas tebal, terus kita taruh ini. Oke. P Q terus negasi Q. Oke. Terus ini ke bawah sini. Terus ini taruh di sini. Oke, kita kasih tebal dulu. Tebal, terus sampingnya lagi ini tebal, ini tebal. B-nya saya taruh B benar pertama, terus Q-nya Q B B D. Apa ini B D? S B S. Negasi Q S P atau negasi Q, atau itu jika salah satu keduanya benar. P atau negasi Q. S berarti ini benar, salah, benar. Dalam kurung P atau negasi Q dan Q. Nah, kita ini lihat dan ya. Dan ini dia bernilai benar jika keduanya itu benar. Ini sama Q. B, jadi dia bernilai benar. Terus BS dia salah. Ini salah. Terus ini benar, dia salah. Ya, dia salah. Malah situ. Terus ini salah. Oke. Kita ke lagi bagian tabel bagian B. Ini kita ganti jadi di sini jadi ini. Terus ini jadi negasi P. Sini negasi P. Kita ganti semua dulu karena tadi di atas kita cari yang di atas. Oke, ada malu. Oke, ini kita ganti dulu. Nah, ini dari salinan di atas kita hapus semua dulu ini. Hapus. Terus ini hapus. P dan Q. Benar, salah.
Negasi P, astaga ada anomali. Oke. Negasi P. S dalam kurung P dan G, implikasi negasi P. Ini benar terus ini salah, maka dia di sini salah. Karena ini salah, ini berarti di sini benar. Jika ini salah terus ininya benar, berarti dia benar. Oke. Terus nomor 4, tentukan negasi dari pernyataan berikut ini. Bagian A, tidak ada manusia yang hidup abadi. Negasinya ada dalam kurung setidaknya 1 manusia yang hidup abadi. B, tidak semua pulau di Indonesia didiami oleh penduduk. Negasinya semua pulau di Indonesia didiami oleh penduduk. Oke, nomor 5. Misalkan seorang turis sedang berkunjung ke suatu daerah X di mana setiap penduduknya digolongkan dalam salah satu dari 2 kategori, jujur atau pembohong. Turis tersebut bertemu 2 orang penduduk daerah X, Pandi dan Lugo. Pandi berkata, setidaknya 1 dari kami adalah pembohong. Apakah Pandi jujur atau pembohong? Bagaimana dengan Lugo? Jelaskan jawabannya. Oke, kita jawab. Jika Pandi jujur, maka pernyataannya itu benar. Pernyataannya itu benar karena berarti salah satu dari mereka itu pembohong. Lugo pembohong. Tapi jika Pandi pembohong, maka pernyataannya itu salah. Pernyataannya salah karena berarti mereka berdua harus jujur. Tapi ini kontradiksi. Tapi ini kontradiksi, di mana kita berasumsi Pandi pembohong. Tapi setelah dari analisis di atas, itu Pandi jujur. Lugo pembohong. Nomor 6, seorang ketua kelas mengatakan jika semua siswa di kelas membayar uang kas tepat waktu, maka di akhir semester mereka bisa berwisata. Setelah mengumpulkan laporan kas semua siswa di kelas, ternyata tidak ada anggota yang tidak membayar uang kas. Berarti semua anggota di sini tuh membayar uang kas. Maka kesimpulannya, kesimpulannya itu di akhir semester. Mereka pergi berwisata karena tidak ada anggota yang tidak membayar uang kas, semua membayar uang kas. Jadi kesimpulannya di akhir semester mereka pergi berwisata. Mereka pergi berwisata, liburan. Oke. Jika ada kesalahan dari jawaban saya, mohon dimaafkan.